Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslimin dan muslimat semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Amerika. Kisah ini bermula pada seorang pemuda muslim yang tinggal di Amerika. Kisah ini terjadi pada tanggal 22 Februari 2006 lalu. Hanya dengan satu pertanyaan saja, pemuda muslim tersebut mampu membuat pendeta beserta pengikut yang ada di dalam gereja tersebut masuk Islam. Masya Allah, apakah pertanyaan pemuda muslim tersebut? Penasaran sahabat muslimin dan musliman semuanya? Seperti apa ceritanya? Ayo kita simak kisahnya. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah untuk mendalami agama Islam dan mempelajarinya. Selain belajar, ia juga merupakan seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia pernah berkenalan dengan seorang yang beragama Nasrani. Hubungan mereka sangat akrab, dengan harapan semoga Allah memberinya hidayah untuk masuk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan yang ada di Amerika. Dan kebetulan pada saat itu mereka melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya yang Nasrani itu meminta agar ia juga turut masuk ke dalam gereja tersebut. Semula ia sangat keberatan, namun karena temannya terus mendesak dan memintanya agar ikut memasuki gereja tersebut, akhirnya pemuda muslim itu pun memenuhi permintaan temannya tersebut dan ikut masuk ke dalam gereja. Pemuda tersebut duduk di salah satu bangku dengan hening. Sebagaimana kebiasaan mereka ketika pendeta masuk gereja adalah mereka serentak berdiri untuk memberikan hormat dan kemudian kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak dan terkejut ketika melihat kepada hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim, aku harap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu sekali lagi dan berulang-ulang. "Di tengah kita ada seorang muslim, aku harap ia keluar dari sini." Begitulah seterusnya sampai berkali-kali, namun pemuda tersebut tetap diam dan tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Setelah sang pendeta berbicara seperti itu, barulah pemuda tersebut bangkit dari duduknya dan beranjak keluar. Di ambang pintu, pemuda muslim tersebut berbalik dan bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda mengetahui bahwa saya adalah seorang muslim?" "Dari tanda yang terdapat di wajahmu," jawab sang pendeta. Kemudian sang pemuda itu pun berbalik menuju pintu keluar dan berjalan dengan tenang. Namun sang pendeta melihat kesempatan itu, ia ingin memanfaatkan keberadaan pemuda muslim tersebut di gerejanya ini untuk mengokohkan markasnya tersebut, yaitu dengan mengajak berdebat dan memojokkannya dengan beberapa pertanyaan dan menjebaknya. Pemuda muslim itu pun terdiam dan berpikir sejenak sambil menimbang-nimbang tantangan yang diajukan oleh sang pendeta. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia pun menerima tantangan debat tersebut. Si pendeta berkata, "Aku akan membiarkanmu keluar dari tempat suci ini setelah aku mengajukan kepadamu 22 pertanyaan, dan kamu harus menjawabnya dengan tepat." Sang pemuda Arab tersebut tersenyum dan berkata, "Silahkan, saya akan menjawab semampu saya. Apakah pertanyaanmu itu, pendeta?" Sang pendeta pun mulai bertanya dengan pertanyaan yang tidak masuk akal. "Sebutkan satu yang tidak ada duanya, dua yang tidak ada tiganya, tiga yang tidak ada empatnya, empat yang tidak ada limanya, lima yang tidak ada enamnya, enam yang tidak ada tujuhnya, tujuh yang tidak ada delapannya, delapan yang tidak ada sembilannya, sembilan yang tidak ada sepuluhnya, sesuatu yang tidak lebih dari 10, 11 yang tidak ada 12-nya, 12 yang tidak ada 13-nya, 13 yang tidak ada 14-nya,
Apakah sesuatu yang dapat bernapas namun mempunyai ruh? Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? Sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah tanpa ayah dan ibunya. Dan siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api? Dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang diazab dengan batu? Dan siapakah yang terpelihara dari batu? Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. Dan pohon apakah yang mempunyai 12 ranting? Setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah. 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinar matahari. Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda muslim itu tersenyum dan dengan tenangnya mengandung keyakinan kepada Allah. Ia bisa menjawab semua pertanyaan sang pendeta dengan membaca basmalah. Ia menjawab, Bismillahirrohmanirrohim. Satu yang tidak ada duanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua yang tidak ada tiganya adalah malam dan siang. Allah berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami. Surat Al-Isra ayat 12. 3 yang tidak ada empatnya adalah kehilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir merusak kapal yang ditumpanginya, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding hampir roboh. 4 yang tidak ada 5-nya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 5 yang tidak ada 6-nya adalah sholat 5 waktu. 6 yang tiada 7-nya adalah jumlah hari ketika Allah menciptakan makhluk. 7 yang tiada 8-nya adalah langit yang 7 lapis. Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rob yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Al-Mulk ayat 3. 8 yang tidak ada 9-nya adalah malaikat pemikul arsy ar-Rahman. Allah berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Robmu di atas kepala mereka. Surat Al-Haqqah ayat 17. 9 yang tidak ada 10-nya adalah mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musing paceklik, katak, darah, kutu, dan belalang. Sesuatu yang tidak lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. Surat Al-An'am ayat 160. 11 yang tidak ada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf. 12 yang tidak ada 13-nya ialah mujizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Surat Al-Baqarah ayat 60. 13 yang tidak ada 14-nya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. Adapun sesuatu yang bernapas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Surat At-Takwir ayat 18. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian. Dan ayah mereka, Yakub, berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Robku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Yusuf, juz 13. Sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak sukai adalah suara keledai. Allah berfirman, sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Surat Luqman ayat 19. Siapakah yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta, Nabi Salih, dan kambing Nabi Ibrahim.
Siapakah yang diciptakan dari api adalah iblis. Yang diazab dengan api ialah Abu Jahal. Yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Wahai api, dinginkanlah dan selamatkanlah Ibrahim." Surat Al-Anbiya ayat 69. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Salih. Yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah Abraha. Yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni gua. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu adalah sangat besar. Pemuda muslim tersebut terus melanjutkan perkataannya. Ia menjawab pertanyaan yang dibuat-buat dengan jawaban yang sesuai dengan firman Allah, walaupun pertanyaan itu sengaja dibuat hanya untuk mempermalukannya. Namun pemuda itu dengan santainya mampu menjawab dengan tenang hingga sampailah pada jawaban yang terakhir. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting dan setiap ranting mempunyai 30 daun, kemudian setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinar matahari. Maknanya, pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah sholat 5 waktu. 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Mendengar jawaban sang pemuda muslim tersebut, pendeta dan para hadirin merasa takjub. Kemudian pemuda tersebut meminta pamit dan beranjak hendak pergi. Namun setelah berjalan beberapa langkah, ia mengurungkan niatnya dan membalikkan badan menatap sang pendeta. "Bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu?" tanya sang pemuda muslim kepada sang pendeta. "Silahkan," jawab sang pendeta menyetujui. Sang pemuda diam sejenak kemudian berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pernyataan itu, lidah sang pendeta menjadi keluh, hatinya diselimuti keraguan dan raunah wajahnya pun berubah menjadi merah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nol. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus bersorak, mendesak agar ia menjawab pertanyaan tersebut. Namun ia berusaha mengelak. Akan tetapi, semua orang terus mendesak pendeta untuk menjawab pertanyaan pemuda muslim tersebut. Lalu seorang Nasrani berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepada pemuda tersebut, dan semuanya ia jawab dengan tepat. Sementara ia hanya memberimu 1 pertanyaan saja, namun Anda tidak mampu menjawabnya," teriak salah seorang hadirin. "Ayo, tolong dijawab, Pak Pendeta." Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui dengan baik jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun aku takut kalian akan marah jika aku menjawabnya." Pada hadirin di sana serentak dan menjawab, "Kami menjamin keselamatan Anda." Sang pendeta mengambil napas sejenak dan menghembuskannya kembali sambil berkata, "Jawabannya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mendengar jawaban yang dikeluarkan dari mulut sang pendeta, akhirnya pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Sungguh Allah telah menganugerahkan hidayah dan menunjukkan kebesarannya melalui ilmu dan kebaikan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Subhanallah. Tentu saja semua hal yang terjadi di atas adalah dengan ilmu, bukan hanya sebuah karangan saja. Kisah nyata ini diambil dari Mausu'ah Al-Qisah Al-Waqiyah melalui internet www.gesah.net. Orang yang berakal, termasuk para pendeta, sebenarnya telah mengetahui bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan akan menjaga manusia dalam kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Namun apa yang menyebabkan para hati mereka itu masih tertutup? Bahkan cenderung mereka sendiri yang menutup rapat jiwanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang mau berpikir. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan dakwah seperti pemuda ini dan mendapat keberkahan ilmu yang bermanfaat dari kisah ini untuk patut kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.